Gak kok deh lo juga pernah bingung kan tentang matkomis itu? Tenang, gue juga kok. Halo Xfinity, kenalin nama Ayah Safa. Biar semangat, alangkah baiknya kita pantun dulu gak sih? Ke kampus naik sepeda. Cakep, Di jalan ketemu teman lama. cakep. Belajar matkomis gak usah takut susah. Bareng aku, pasti lebih asik rasanya. Udah. Skip basa-basi kita gak sih? Langsung aja kita bahas bagaimana tentang memahami konsep matriks di mata kuliah matematika, ekonomi, dan bisnis. Nah, dimulai dari tujuan pembelajaran dulu, terdapat 4 tujuan pembelajaran yang dimana kita itu harus memahami konsep, notasi, dan ordo matriks. Yang kedua itu kita mengenal berbagai jenis-jenis matriks. Yang ketiga kita itu menentukan inverse matriks 2x2. Dan yang keempat itu melakukan operasi inverse matriks. Sebelumnya kita menjelaskan dulu pengertian matriks itu apa sih? Matriks itu merupakan susunan bilangan berbentuk persegi yang diatur dalam baris dan kolom dan diletakkan pada dalam kurung biasa atau kurung siku. Nah, terdapat contoh juga ada matriks A yang di mana terdapat bilangan 1, 2, 3, 4 yang terdiri atas 2 baris dan 2 kolom. Nah, untuk 2 baris sendiri itu berbentuk diagonal dan untuk yang kolom itu berbentuk vertikal. Nah, untuk notasi dan ordo matriks sendiri, matriks diberi nama dengan huruf kapital A, B, C, dan seterusnya. Di mana ukuran matriks tersebut bisa disebut ordo bila ditulis baris dikali kolom. Seperti contoh yang ada di dalam sini, ada matriks A yang terdapat bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, yang dimana ordo A itu merupakan 2 kali 3. Nah, untuk jenis-jenis matriks sendiri, terdapat matriks identitas 2x2, yang dimana matriks I ini terdapat angka bilangan 1, 0, 1, yang dimana itu berbentuk diagonal. Untuk matriks 0, itu terdapat bilangan semua sisinya itu 0. Nah, untuk kesamaan dua matriks sendiri, matriks ini bisa dikatakan jika ordonya sama dan semua elemen di dalamnya itu bersesuaian nilainya. Nah, untuk matriks A itu terdapat bilangan 1, 3, 2, 4 dan B itu 5, 1, 0, 6 yang dimana A sama dengan B. Untuk penjumlahan matriks sendiri, penjumlahan dilakukan untuk menjumlahkan elemen-elemen di seposisi yang sama dalam dua matriks dengan ordo yang sama. Contoh ada matriks A itu di bilangan 1, 3, 2, 4 dan B itu 5, 1, 0, 6 yang dimana A ditambah B menghasilkan elemen matriks 6, 4, 2, 10. Nah, untuk pengurangan matriks sendiri, itu terdapat pengurangan yang dilakukan dengan mengurangkan elemen-elemen seposisi dari matriks berordo yang sama, yaitu A dikurang B, yaitu 1, 3, 2, 4 dikurang 5, 1, 0, 6, yang menghasilkan min 4, 2, 2, min 2. Nah, untuk perkalian matriks dengan skalar, itu dilakukan dengan mengalihkan setiap elemen matriks dengan bilangan skalar. Seperti 3 dikali A, yang dimana 3 dikali elemen matriks 1, min 2, 3, dan 0, yang akan menghasilkan nilai 3, min 6, 9, dan 0. Nah, untuk cara perkalian dua matriks, itu elemen hasil kalinya diperoleh dengan mengalihkan baris pada baris matriks pertama dengan kolom pada matriks kedua. Nah, contohnya itu ada matriks A yaitu terdiri dari bilangan 1 dan 2, dan B itu dengan kolom 3 dan 4, di mana A dikali B yaitu 1 dikali 3 ditambah 2 dikali 4 yang menghasilkan 11. Nah, untuk matriks transpose sendiri yaitu adalah matriks baru yang diperoleh dengan menukar baris menjadi kolom. Seperti contoh, terdapat matriks A 1, 2, 3, 4 menjadi A transpose yang dimana 1, 3, 2, 4. Untuk matriks identitas, yaitu merupakan matriks persegi yang menjadi elemen diagonal utamanya 1 dan 0, yang dimana matriks I merupakan 1, 0, 0, 1, yaitu A dikali I tetap bernilai A. Nah, untuk penerapan matriks sendiri dalam kehidupan sehari-hari itu terdapat 5, yaitu ada bahasa pemrograman, grafik komputer, ekonomi, kriptografi, dan sistem persamaan linear. Untuk contohnya sendiri itu terdapat matriks untuk menyusun dan menghitung nilai total transaksi antar cabang toko dalam bentuk tabel. Nah, untuk pengertian determinan matriks yaitu
merupakan nilai khusus yang dapat dihitung dari matriks persegi yang berguna dalam menyelesaikan sistem persamaan linear. Untuk menentukan determinan matriks 2x2, yaitu bisa dapat dirumuskan jika A yang bernilai A, B, C, D, maka determinan A dikali D dikurang B kali C. Nah, untuk pengertian inverse matrix tersendiri, merupakan inverse matrix A adalah matriks yang apabila dikalikan dengan A, hasilnya adalah matriks identitas. Dan hanya matriks persegi dengan determinan tidak sama dengan 0 yang harus memiliki inverse. Nah, untuk menentukan inverse matrix 2x2, rumus inverse matrix yang berordo 2x2 ini, jika A, B, C, D, maka inverse dari A dari minus 1, yaitu 1 per AD min BC, dengan memasukkan nilai elemen matriks D, min B, C, dan A. Nah, selanjutnya kita akan membahas pertanyaan nomor 1. Jadi selanjutnya masuk pertanyaan nomor 1, yaitu diketahui matriks A bernilai 4, min 5, 5, dan 8. Nah, untuk matriks A sendiri, di sini kita harus mengidentifikasikan dulu mana bagian bilangan A, B, C, dan D. Nah, untuk matriks A, 4 itu merupakan bilangan A, min 5 itu merupakan B, 5 itu merupakan C, dan 8 itu merupakan D. Nah, untuk rumusnya tersendiri, kita memasukkan rumus determinan A, adjoin dari A, dan inverse matriksnya. Nah, untuk rumus determinan A yaitu AD min BC, yang dimana 4 dikali 8 itu 32, terus dikurang dengan bilangan min 5 dikali 5, yaitu kan jadi bilangan minus 25. Jadi tanda berubah menjadi plus, yang dimana memasukkan 57. Nah, untuk aja sendiri itu adalah perpindahan tempat matriks A dari A, B, C, D menjadi D, min C, min B, dan A, yang dimana perubahan posisi menjadi 8, 5, min 5, dan 4. Nah, untuk inverse sendiri kita masukkan rumus 1 per determinan A dikali adjoin dari A, dimana bisa kita tulis 1 per 57 dikali 8, 5, min 5, 4, dimana kita dapat menghasilkan nilai menjadi 8 per 57, min 5 per 57, 5 per 57, 4 per 57. Nah, untuk inverse matrix dari A, dari bilangan 4, min 5, 5, 8, itu menghasilkan inverse matrix A menjadi 8 per 57, 5 per 57, min 5 per 57, dan 4 per 57. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua, yang dimana diketahui matriks 4, min 5, 5, dan 8. Jadi sebelumnya ini menambahkan rumus transpos saja dari contoh yang sama yang di atas, dimana rumus transpos ini merupakan perpindahan antara matriks A, B, C, D menjadi A, C, B, D, dimana menjadikan nilai matriks A transpose menjadi 4, 5, min 5, 8. Selanjutnya kita tetap menjadikan rumus yang sama, yaitu mencari determinan dari A,
yaitu AD dikurang BC sama dengan 4 dikali 8 dikurang 5 dikali min 5 yang menghasilkan 32 ditambah 25 menjadikan 57 untuk determinan A. Selanjutnya kita mencari rumus adjoint. Adjoint dari A yang sudah kita ubah tadi dari angka 4 5 min 5 8 diubah menjadi 8 4 5 min 5, yang dimana kita akan mencari inverse matrix. Satu per determinan A dikali adjoint dari A, yang dimana menghasilkan 1 per 57 dikali 8 min 5 5 dan 4. Maka di sini kita akan menghasilkan inverse matriksnya yaitu 8 per 57 min 5 per 57 5 per 57 dan 4 per 57. Nah, untuk soal nomor 2 hanya perpindahan dari baris kedua saja, yaitu kan untuk soal pertama itu menghasilkan inverse 5 per 57 5 per 5 8 per 57 5 per 57 min 5 per 57 4 per 57. Dan untuk soal kedua karena ditranspose jadi menghasilkan nilai 8 per 57 min 5 per 57 5 per 7 dan 4 per 57. Oke, sekian dari itu aja guys. Jangan lupa untuk komen materi apa lagi yang mungkin kita akan bahas. Sampai jumpa di periode selanjutnya untuk tetap stay belajar di BD Learn. Dah.